Pemerintah Kabupaten Pati bersama BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan Pati berkomitmen untuk bersinergi mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, UCJ. Sebagai bentuk keseriusan, mereka bahkan telah memiliki nota kesepakatan sinergi dalam rangka peningkatan UCJ. Demi mempercepat kinerja, Pemkab Pati bersama BPJS Ketenagakerjaan Pati menggelar rapat monitoring dan evaluasi di ruang rapat Kembang Joyo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Kamis, 13 Maret 2025. Rapat ini dibuka oleh Bupati Pati Sudewo yang didampingi oleh Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pati M. Andi Heriamsyah mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pati pada 2025 ialah 599.061 jiwa. Per Maret 2025, capaian UCJ baru di angka 29%. Menurut Andi, sesuai NKS dengan Pemkab Pati, target capaian tahun ini adalah 52%. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Jumani, menegaskan bahwa Pemkab Pati mendukung sepenuhnya target capaian UCJ. Apalagi di kampung ya, hanya lebih dari itu ya. Itu butuh penyadaran. Di 2025 itu UCJ tadi Pak, seperti apa Pak di Kabupaten Pati ini? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini kita rapat koordinasi ya dalam percepatan pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang bahwasanya seluruh pekerja di Indonesia termasuk di Kabupaten Pati harus memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Tadi ada beberapa segmen pekerja ya, dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, kemudian pekerja migran Indonesia, pekerja sektor jasa konstruksi. Dari total di tahun 2025 itu kita melihatnya dari angkatan kerja ini bersumber dari data BPS itu ada 599.000. Nah per Maret ini tadi baru tercapai 29.000 gitu ya. Kita sedang melakukan upaya supaya target di UCJ di 2025 ini bisa tercapai. Banyak usaha yang dilakukan, potensi yang masih belum tergarap ya, seperti contohnya para pekerja yang masuk dalam data DTKS P3KE itu dari desil 1 sampai desil 4, desil 1 sendiri ada 43.000 ya. Andai kata memang kalau di data DTKS atau P3KE masyarakat miskin ekstrim ini kan memang membutuhkan bantuan ya. Mereka membutuhkan bantuan untuk melindungi dirinya sendiri, mungkin dengan membayar iuran secara mandiri 16.800 saja mungkin tidak mampu. Nah ini butuh dukungan dari pemerintah daerah. Nah ini memang yang harus kita cari jalan keluarnya, setidaknya yang dari pengampu atau wewenang dari pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk yang data DTKS ini bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja di sini bisa terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Pak, tadi dikatakan UCJ itu berapa persen dari angkatan kerja Pak? Setiap tahunnya itu kita bertahap ya Mas, jadi nggak bisa memang 100%. Untuk ke Universal Coverage Jaminan itu 99% dari jumlah angkatan kerja di tahun itu. Sedangkan angkatan kerja itu kan setiap tahun bertambah ya, karena ada siswa lulus SMA, kemudian ada yang mungkin di PHK, dia nggak bekerja gitu kan. Nah itu kan menjadi pertimbangan. Kalau dilihat dari jumlah penduduk yang tadi 1,3 juta itu juga sebenarnya separuhnya ya kurang ya, 599.000 yang termasuk dalam angkatan kerja. Nah itu saja belum tercapai 100% ya, bahkan baru tadi 29%. 29%. Ya untuk di 2025, kalau di 2024 kan bertahap 40% yang diminta. Nah 2025 itu kita diminta untuk 52% sesuai dengan nota kesepakatan sinergi yang sudah kita tanda tangani bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah Kabupaten Pati. Gitu. Pak, kalau untuk suatu daerah itu ada manfaat apa sih kalau mencapai UCJ itu? Tentu ini sangat bermanfaat ya, karena memang
program jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah salah satu upaya pemerintah ya, program strategis nasional dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pekerja ya, kemudian mengurangi tingkat kemiskinan dan tidak menimbulkan kemiskinan baru. Kita ambil contoh tadi ya, ada tukang ojek, dia mungkin penghasilannya tidak seberapa, ketika terjadi resiko kecelakaan kerja dengan biaya yang sangat tinggi, tentu nanti bisa terjadi masyarakat miskin baru ya, dengan biaya tadi sampai koma berhari-hari 1,2 M, tentu akan timbul masyarakat miskin baru. Ini yang tidak kita harapkan. Kemudian beasiswa itu juga menjadi prioritas ya, karena kita tidak ingin anak-anak ahli waris yang ditinggalkan orang tuanya ketika bapak ibunya meninggal, mereka putus sekolah gitu ya, karena bapak ibunya tidak mampu, kepala rumah tangganya, tulang punggungnya tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Nah ini negara hadir ya, negara akan hadir di sini kalau mereka memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Di situ ada beasiswa dari TK sampai dengan perguruan tinggi untuk 2 anak 174 juta. Setidaknya nanti bisa membantu anak supaya bisa terus melanjutkan sekolahnya. Gitu. Ya, asuransi ketenagakerjaan, Jamsostek, ini kan amanah undang-undang. Jadi harus kerja bareng antara yang leading sektornya dengan kita pemerintah. Jadi, artinya itu karena amanah undang-undang, kita pemerintah mendukung sepenuhnya. Jadi kita mencari, hari ini kita ketemu untuk mencari solusi sharing bersama-sama UPD yang terkait bagaimana minimal kita mencapai universal coverage Jamsostek di tahun 2025 ini. Untuk dukungannya Pak, misalnya apa Pak? Ada secara regulasi sudah ada, kemudian MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah sudah ada. Kemudian juga lanjut nanti mungkin ada terobosan-terobosan baru untuk peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari banyak sisi, mungkin dari tenaga konstruksi, mungkin dari Mandiri, BPU dan sebagainya itu kita nanti dorong bersama-sama ya. Jadi intinya pemerintah mendukung dan kita bersama-sama mencari jalan, karena BPJS ini kan untuk masyarakat ya. Itu untuk masyarakat. Ada kejadian-kejadian yang kadang kan di luar kendali kita, dan itu kalau mau ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nanti akan sangat membantu. Jamsostek itu akan sangat membantu. Jadi ada banyak pengalaman di tempat lain, di kabupaten yang lain, di kita juga yang ada kasus tenaga kerja yang mengalami kecelakaan tetapi belum masuk di BPJS Ketenagakerjaan Jamsostek, maka ini kan kasihan ya. Jadi sangat membantu nanti ketika masyarakat ikut jadi peserta Jamsostek. Kalau desa tadi Pak, mungkin upayanya Pak? Ya ini kita bersama-sama harus ada sosialisasi ya, sosialisasi. Kita juga nanti dari BPJS Ketenagakerjaan bersama-sama dengan UPD yang terkait, Dispenmasdes, bisa juga nanti menggandeng camat ya, karena yang paling di bawah ini kan camat ya. Jadi, ya pentingnya sosialisasi itu, pentingnya sosialisasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sangat penting.